Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dan kami lakukan di sepanjang hidup kami, dan dengan pertolongan Tuhan, kami saksikan, kami beritakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Kidung Agung pasal 2 ayat 2-3. Kidung Agung pasal 2 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Tema renungan kita hari ini adalah keistimewaan kasih yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kidung Agung adalah kitab yang merayakan keindahan kasih dalam rancangan Allah. Pasal 2 menggambarkan percakapan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang saling mengungkapkan penghargaan dan kasih. Sang mempelai laki-laki menyebut kekasihnya seperti bunga bakung di antara duri-duri, sedangkan sang mempelai perempuan menggambarkan kekasihnya seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Gambaran ini menunjukkan bahwa kasih yang sejati tidak memandang pasangan sebagai sesuatu yang biasa, melainkan sebagai pribadi yang istimewa dan berharga. Dalam terang seluruh Alkitab, hubungan ini juga menjadi bayangan kasih antara Tuhan dan umat-Nya, yang dalam perjanjian baru digenapi melalui kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Ungkapan bunga bakung di antara duri-duri menunjukkan bahwa kasih melihat keindahan di tengah dunia yang telah dirusak oleh dosa. Duri dalam Alkitab sering menjadi lambang akibat kejatuhan manusia. Sedangkan bunga bakung melambangkan keindahan dan kemurnian. Kasih yang berasal dari Allah tidak dibangun atas kesempurnaan manusia, melainkan atas penghargaan yang lahir dari hati yang telah belajar mengasihi dengan benar. Demikian pula gambaran pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, menunjukkan bahwa sang kekasih memberikan perlindungan, keteduhan, dan kehidupan. Naungan dan buah yang manis menggambarkan keamanan, sukacita, dan kepuasan yang ditemukan dalam hubungan yang diberkati Allah. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi suami dan istri, tetapi juga mengajarkan bagaimana setiap orang percaya memandang sesamanya. Dunia cenderung menilai orang berdasarkan penampilan, status, atau keuntungan yang dapat diperoleh. Namun kasih yang sejati memilih untuk menghargai, membangun, dan melindungi. Terlebih lagi, gambaran tentang berteduh di bawah naungan kekasih mengingatkan kita kepada Kristus. Di dalam Tuhan Yesus, orang percaya menemukan perlindungan dari hukuman dosa, ketenangan bagi jiwa yang letih, dan kepuasan rohani yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dialah tempat perlindungan yang sejati bagi setiap orang yang datang kepadanya. Karena itu, marilah kita belajar memiliki kasih yang berasal dari Allah, bukan kasih yang didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Dalam keluarga, pelayanan, dan setiap hubungan dengan sesama, hendaklah kita menghargai orang lain sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan yang terutama, tetaplah tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya di dalam Dia kita memperoleh perlindungan, sukacita, dan kepuasan yang sejati. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus,
kita akan mampu mengasihi orang lain dengan tulus, setia, dan penuh pengorbanan, sehingga hidup kita memancarkan keindahan kasih Allah di tengah dunia yang penuh duri. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertailah kami menjalani kehidupan ini, biar kehidupan kami juga senantiasa memancarkan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.